siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur, yaitu dusta, perkataan yang bohong, perkataan yang tidak betul, wal amala bihi, dan juga melakukan amal yang tidak baik. Artinya siapa yang puasa, dia sudah tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, tapi kalau lisannya tidak ditahan, lisannya tetap berkata yang bohong. Nanti kalau di riwayat Imam Ahmad, ghibah, ada kata-kata apa? Ghibah. Siapa yang lisannya tidak bisa menahan, ditahan dari perkataan yang baik, dia selalu mengatakan perkataan yang buruk, baik mengandung kedustaan, mengandung rafath, atau mengandung perkataan yang kotor, atau ghibah, atau membicarakan orang, dan seterusnya. Artinya ada ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa atau di luar puasa. Makanya Rasul sering mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, tentunya perkataan yang tidak baik harusnya kita tidak ucapkan. Harus kita menghindari kalau kita sedang puasa dan di luar puasa. Yang lebih ditekankan lagi kalau puasa. Artinya Pak, sayang kalau ada orang yang menahan tidak makan dan tidak minum, menahan dari air yang tadinya air putih, itu halal, teh halal, kopi halal, susu halal, kita nggak mau minum. Nasi goreng halal, apalagi gorengan halal, gorengan maksudnya tempe dan seterusnya halal, pisang halal. Minuman yang halal, makanan yang halal kita nggak mau lakukan di bulan Ramadan. Tapi bohong adalah haram, ghibah adalah haram, berkata yang kotor adalah haram, berkata rafath, jorok adalah haram. Di luar Ramadan itu haram, di luar Ramadan makanan minuman itu halal. Yang aneh di bulan Ramadan, yang halal dibuang, tidak dipakai, yang haram malah dipakai. Ini kan unik, kata para ulama. Anehnya yang halal dia nggak lakukan, yang haram malah dia lakukan. Dia nggak lakukan, dia tidak makan, tidak minum, tidak makan makanan yang halal, tidak minum minuman yang halal, tidak melakukan syahwat yang halal dengan istrinya halal, dia tidak mau. Tapi yang anehnya dia ngomong haram, ghibah padahal itu haram, dia ngomong jorok padahal itu haram, dia dusta padahal itu haram, dia ghibah padahal itu haram. Ini yang unik, meninggalkan dari yang halal tapi ngambil yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, berkata di sini dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak punya hajat kepada orang itu fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat untuk orang itu, dari orang itu, untuk meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Yang halal ditinggalin, yang halal dijauhin, malah yang haram apa? Dikerjain. Kata Allah, ini perlunya apa? Kalau bahasa kita, Allah nggak begini yang kita butuhkan. Yang Allah butuhkan, yang Allah pengen, yang Allah kehendaki dari kita, yang halal engkau tinggalkan, apalagi yang haram. Makan minum yang halal engkau tinggalkan, syahwat dengan istri yang halal engkau tinggalkan, apalagi yang haram, yaitu berkata yang tidak jujur, berkata yang bersumpah palsu, berkata yang tidak baik, ghibah dan yang lainnya. Ini tentunya harusnya lebih kita jauhi. Makanya ada sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Dulu kata Abu Hurairah, ada orang yang berpuasa, dikatakan dua wanita berpuasa, tapi dia suka apa? Ghibah, suka ngomongin orang, suka berkata yang dilarang oleh Allah. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba itu orang suluh apa, ngelepehin kalau bahasa kita apa? Muntahin apa yang keluar dari apa yang diomongkan. Ternyata yang keluar adalah darah, daging. Kata para ulama, kenapa maksudnya begini? Ini orang puasa dari yang halal tapi tidak puasa dari yang haram.
Bukankah kita tahu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat bahwa orang yang berghibah itu apa? Seperti makan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia. Tentu kalian akan jijik, fakarihtum, pasti kalian akan jijik melakukan itu. Berarti orang yang puasa tapi dia ngomongan yang tidak baik, baik dusta, ghibah, fitnah, maka seperti orang yang puasa dari makanan tapi dia makan bangkai, dia makan yang haram. Ini tentunya sesuatu yang unik yang terjadi pada umat Islam. Semoga kita semuanya bisa berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus dari makanan dan minuman serta syahwat, tapi juga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang dari Allah, baik berkaitan dengan lisan kita dan juga perbuatan kita.